Bahkan dalam Al-Quranul Karim sudah ditetapkan yang akan mendapatkan tiket muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال أيضا في آية أخرى وأقم الصلاة لذكري. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperebutkan tiket dari Allah yang terbatas, yaitu tiket muttaqin. Orang yang mendapatkan tiket muttaqin adalah terbatas, bahkan sedikit. Bahkan dalam Al-Quranul Karim sudah ditetapkan yang akan mendapatkan tiket muttaqin dan termasuk penghuni surga hanya 4 golongan. Yang pertama, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan solihin. Yang diperebutkan oleh kita adalah hanya tiket melalui tiket solihin. Hanya dengan tiket solihinlah apabila seseorang bisa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak sesama, dia termasuk solihun atau solihin. Sehingga dengan tiket solihin dia akan mendapatkan predikat muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah An-Nisa, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itulah kelompok-kelompok yang akan mendapatkan tiket surga, yang dimana sebelumnya adalah mendapatkan tiket muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Sekarang di awal bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang bersejarah bagi umat Islam. Karena di bulan Rajab umat muslimin termasuk agama Islam mulai bangkit dan mulai tersebar di muka bumi karena adanya bulan Rajab. Dengan di bulan Rajab tersebut yang mengaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di waktu-waktu tertentu tunduk patuh terhadap perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruku dan sujud. Seluruh dunia umat Islam yang ada di dalamnya tunduk patuh ruku dan sujud. Di waktu terbitnya fajar shadiq, karena waktunya sedikit, maka Allah memberi keleluasannya juga sedikit, maka bilangan rakaatnya juga sedikit, yang disebut dengan sholat fajar. Seluruh di alam dunia umat Islam tunduk patuh melaksanakan ruku dan sujud di waktu yang sempit tersebut. Di waktu yang luas, maka Allah juga memerintahkan ruku dan sujudnya, bilangannya juga banyak, yang disebut dengan sholat zuhur, asar, dan isya. Waktunya pendek tidak, panjang juga tidak, pertengahan, maka jumlah bilangannya juga sedikit, pertengahan, yang disebut dengan sholat maghrib. Itu diawali di bulan Rajab. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka bagi orang yang tunduk patuh melaksanakan di waktu-waktu yang tertentu tadi, dia termasuk orang yang menegakkan agama. Tetapi orang termasuk muslimin yang mengaku beragama Islam tetapi tidak tunduk patuh terhadap perintah Allah yang 5 waktu tadi, maka dia termasuk orang yang menghancurkan agama. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan salat, sama dia dengan menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, sama dia dengan menghancurkan agama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pantas dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan adanya salat bisa memisahkan seseorang dihukumi mukmin dan seseorang dihukumi kafir. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man taraka salata khams amdan muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu dengan sengaja, bukan karena lupa atau karena ketiduran, faqad kafara, maka dia termasuk orang yang kufur. Dengan adanya salat memisahkan si A muslim dan si A adalah kafir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jangan melihat terhadap non muslim. Kita lihat seorang muslim yang berpaling, apakah akibatnya? Orang yang enggan melaksanakan sholat yang 5 waktu sudah diwajibkan oleh Allah. Bahkan di antara kewajiban-kewajiban yang ditibakan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung diterima oleh baginda Rasulullah, hanya sholat. Yang lainnya melalui wahyu malaikat Jibril. Bagaimana kalau enggan umat Islam yang mengaku iman, yang mengaku beragama Islam, tetapi enggan melaksanakan sholat?
Lihat dalam surah Thaha di 2 ayat ini. Salat itu ada didirikan untuk zikir kepada Allah. Surah Thaha ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya orang melaksanakan salat tetapi mulai hamzahnya lafaz Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Apakah di waktu sholat tersebut ingat terhadap Allah? Apakah tidak? Kalau tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada Sang Khalik di waktu melaksanakan sholat, sama seperti tidak ada. Karena sholat adalah zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak mau melaksanakan sholat, umat Islam yang tidak mau melaksanakan sholat, lihat dalam masih surah Thaha ayat 124. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak mau an dzikri, zikri di situ bukan hanya Al-Quranul Karim, tetapi zikir diartikan sholat sesuai dengan ayat yang tadi. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Pasti dia akan mengalami hidup yang begitu sempit. Walaupun duitnya banyak, walaupun hartanya melimpah, tetapi dia enggan melaksanakan sholat, pasti di dalam jiwanya sempit. Ancaman Allah dalam surah Thaha. Fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat, orang yang berpaling, orang yang tidak mau melaksanakan salat yang 5 waktu, nanti di akhirat akan digolongkan dengan orang-orang yang buta. Mereka di hadirat Allah di hari kiamat protes. Di ayat 125-nya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau golongkan aku dengan orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dalam dunia termasuk orang yang melihat. Kenapa kami digolongkan dengan orang yang buta? Jawab Allah di ayat 125-nya. Maaf, 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kami sudah turunkan peringatan-peringatan, tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan kami, baik yang tersurat Al-Quranul Karim atau yang tersirat alam semesta, dan kami menurunkan utusannya Muhammad. Itu Muhammad sebagai utusanku, kata Allah. Fanasitaha, kenapa kalian malah melupakannya? Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak yang mengasih tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah, maka di hari ini, kata Allah, kami melupakan kalian. Itulah yang disebut dengan a'ma. Wa kadzalika, ayat terakhir, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Secara hakikatnya orang yang membantah perintah Allah, orang yang membangkang terhadap perintah Allah, yang enggan melaksanakan perintah Allah, dia termasuk melampaui batas dan tidak iman terhadap ayat-ayat Allah. Akibatnya bagaimana? Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Maka siksa Allah yang begitu dahsyat dan kekal bagi orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Salah satunya adalah salat yang 5 waktu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apakah jaminannya? Bagi orang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya, balasannya ampunan dari Allah dan pahala yang besar, sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas tunduk patuh terhadap perintah Allah, sehingga dia termasuk atau tergolongkan orang-orang yang berbuat amal soleh, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan
kita termasuk hamba Allah yang iman kepada Allah dan Rasulnya dan tunduk patuh terhadap perintahnya, sehingga kita termasuk kelompok mukmin muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamata wa istiqamata wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allah